Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun tugas ini disusun sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Anggota kelompok kami terdiri dari Husni Alfi Wahyuningrum, Ismawati Fuadiyah, dan Kiki Amanda. Pancasila sebagai landasan negara berarti bahwa sebuah ideologi Pancasila digunakan sebagai acuan masyarakat Indonesia dalam berperilaku. Apabila seseorang bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik, maka bisa dikatakan sebagai bangsa yang baik. Namun kenyataan yang terjadi pada saat ini masih banyak pelanggaran pada nilai-nilai Pancasila. Pelanggaran tersebut salah satunya ialah pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi yaitu pada peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI sendiri adalah peristiwa-peristiwa pembantaian tokoh penting di Indonesia. Pasca kejadian tersebut, anggota-anggota PKI dan orang-orang yang dituduh sebagai komunis dibunuh. Korban berasal dari ribuan masyarakat Indonesia dari berbagai daerah. Dalam peristiwa G30 SPKI, terjadi dua penyimpangan ideologi. Penyimpangan yang pertama yaitu banyaknya orang yang beraliran komunis. Yang kedua yaitu pembantaian kepada orang-orang yang beraliran komunis tanpa memperhatikan hak asasi manusia. Dari peristiwa tersebut diketahui bahwa peristiwa G30 SPKI menyimpang dari sila-sila yang ada di Pancasila. Yang pertama yaitu sila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sila pertama ini, berarti setiap warga Indonesia harus mempercayai adanya Tuhan sebagai pencipta. Dari sini dapat kita ketahui bahwasannya komunisme telah menyimpang dari pandangan hidup bangsa negara kita, Indonesia, yang jelas-jelas dalam sila pertama kita diharuskan mempercayai adanya Tuhan. Yang kedua yaitu sila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung arti pada setiap manusia yang memiliki hak dan kesederajatan yang sama. Dengan kata lain, manusia tidak pantas untuk dibantai, mendapat kekerasan, perbudakan, perampasan kemerdekaan. Sebab setiap warga negara memiliki hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sendiri mempunyai arti sebuah prinsip atau norma yang menunjukkan sebuah standar berdasarkan tingkah laku manusia. Dan itu wajib tunduk pada setiap warga negara dilindungi dalam undang-undang. Pancasila adalah salah satu karunia ilahi yang diberikan kepada bangsa Indonesia agar berhasil meraih persatuan dan kesatuan. Namun pada kenyataannya, ada sebagian kelompok warga negara Indonesia yang menentang dengan tegas perumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Mereka berpendapat bahwa Pancasila tidak dapat dijadikan sebagai ideologi pendasar negara. Ditambah lagi dengan isu kebangkitan paham komunis di tengah-tengah masyarakat, juga menambah jumlah golongan yang menentang ideologi negara Pancasila. Secara umum, ideologi komunis ini bertentangan dengan Al-Quran. Padahal, kunci kebahagiaan hidup manusia pada hakikatnya adalah keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Kita dapatkan di dalam Al-Quran terkandung ayat-ayat yang mengajak manusia supaya percaya kepada Tuhan. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan sejatinya juga tidak percaya akan adanya akhirat, di mana manusia yang berbuat kebajikan akan mendapat pahala dan manusia yang melakukan kejahatan akan mendapat siksa. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan sesungguhnya menjadikan hawa nafsu atau kemauan mereka sendiri sebagai Tuhan. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23-26. Bismillahirrahmanirrahim. Fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr
وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Yang artinya, tahukah engkau akan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, orang yang disesatkan oleh Tuhan dengan sengaja, yang pendengarannya dan hatinya telah tertutup, serta penglihatannya telah diselubungi? Siapakah yang dapat memberikan kepadanya petunjuk selain Allah? Apakah kamu tidak ingat? Mereka itu berkata, yang ada hanya hidup di dunia ini. Di dunia inilah kita hidup dan mati. Yang merusak kami tak lain selain zaman. Mereka itu tidak mengetahui sesungguhnya. Mereka hanya mengira. Jika ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka akan menjawab, kalau betul ada hidup setelah mati, datangkanlah kembali nenek moyang kita. Katakanlah, hai Muhammad, Allah lah yang menghidupkan, mematikan kamu, dan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang pasti akan datang. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan dasar tidak percaya adanya Tuhan dan tidak percaya adanya akhirat, maka mereka itu hidup terombang-ambing dalam keraguan dan kebingungan. Paham komunisme tidak percaya adanya alam gaib, sebab bagi mereka yang ada adalah apa yang dapat dilihat atau dirasakan dengan salah satu dari panca indera. Dasar dalil yang kedua yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaaha faka'annama ahya an-nasa jami'an wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusyrikun. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Ayat tersebut berkaitan erat dengan tindakan PKI yang menindas hak asasi manusia, yaitu pembunuhan dan membuat kerusakan di bumi. Mereka, orang-orang kafir termasuk ateis itu telah melampaui batas yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Berikut merupakan solusi dari kasus pelanggaran HAM dan komunisme. Yang pertama yaitu solusi pelanggaran HAM. 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. 3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. 4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya hak asasi manusia. Yang kedua yaitu solusi dalam komunisme. 1. Dengan memahami sejarah komunis. 2. Melek akan hukum yang ada saat ini. 3. Mengenali lingkungan di sekitar kita agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila seperti komunisme. 4. Menghindari segala bentuk diskriminasi. 5. Mengakui adanya Tuhan. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.